segera muncul. Polisi menggerebek sebuah kamar hotel yang dijadikan tempat praktik perawatan kecantikan di kawasan Jakarta Selatan. Saat digerebek, polisi mengamankan seorang dokter, Ria Agustina, dan asistennya DN yang baru memberikan perawatan terhadap 7 pasien. Petugas menemukan peralatan medis yang belakangan diketahui tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Polisi pun menggelandang kedua tersangka beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya. Selain tidak memiliki izin, Ria Agustina ternyata bukan tenaga medis dan hanya lulusan sarjana perikanan. Berdasarkan keterangan beberapa pasien perawatan kecantikan dengan teknik derma roller, dengan tersangka membuat beberapa pasien mengalami luka pada bagian kulit. Untuk menarik minat pasien, tersangka kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial saat memberikan perawatan kecantikan dengan pakaian yang minim. Masyarakat itu banyak yang tidak tahu kalau si Ria ini ternyata dia bukan tenaga medis. Jadi sebagian orang mempunyai dampak efek dari derma roller tersebut sampai dengan perlukaan. Korbannya banyak dan kami selalu membuka peluang bagi korban untuk melaporkan hal tersebut. Selama 5 tahun berpraktik, tersangka bisa meraup omset 200 juta rupiah per hari dengan tarif antara 10 hingga 85 juta rupiah untuk sekali perawatan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Baik, bisa selanjutnya saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @beniawan37, ini lapor Pak polisi sekitaran Taman Tagalega, Bandung. Ini ada oknum yang pura-pura tersenggol kendaraan dan meminta pertanggungjawaban pengendara. Mohon ditertibkan Pak, membuat pengguna jalan resah. Baik, selanjutnya ini adalah laporan dari @TRM_A57XX, lapor Pak polisi mohon patrolinya di area Jalan Parapat Medan. Sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan. Dan yang terakhir, ini dari Ringho 808, ini lapor Pak polisi di Jalan Komarudin, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saat pagi dini hari sering terjadi begal dengan sajam. Mohon patrolinya Pak agar warga merasa aman saat berpergian. Itulah sebagian untuk laporan dari warga pemirsa. Semoga akan diterapkan untuk pihak kepolisian. Dan itu dia pemirsa, laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa polisi menemukan sarang narkoba dan tempat perjudian saat membubarkan aksi tawuran di jalan. Belasan pengguna narkoba, pemain judi, serta provokator tawuran ditangkap. Dalam proses pembubaran aksi tawuran yang terjadi di Jalan Celebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, puluhan personil Polres Pelabuhan Belawan menemukan sejumlah pemuda tengah asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tak berhenti di situ, puluhan personil polisi akhirnya melakukan penyisiran kawasan Kampung Kolam yang masih berdekatan dengan lokasi tawuran. Di tempat ini, petugas menemukan sebuah rumah yang dijadikan lokasi judi ketangkasan dindong. 11 pemuda pun ditangkap di lokasi perjudian. Barang bukti 22 unit mesin judi dindong dan alat hisap sabu turut diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dari Gang 7 dan Gang 2 juga kita selidiki, pelaku-pelakunya juga ada terlibat jaringan narkoba, sehingga 3 dari Gang 2 kita tangkap pelaku narkoba yang berafiliasi dengan para tawuran ini. Kemudian juga kita kembangkan
kasus narkobanya. Kemudian juga kita amankan sebanyak 8 orang dari Kampung Kolam. Nah, di Kampung Kolam Kini seluruh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pengedar, pengguna narkoba, yang sekaligus provokator aksi tawuran, dan belasan pemuda pelaku perjudian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa berunjuk rasa menuntut anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang diduga melecehkan seorang pramuniaga diusut tuntas. Masa mendesak terduga pelaku diproses secara hukum. Informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Selain ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Saya Togi Sinaga, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Bye-bye. Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menuntut kasus dugaan pelecehan seksual diusut tuntas. Seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, MJ, diduga melecehkan seorang pramuniaga wanita. Aksi diduga dilakukan di kantor terduga pelaku. Masa mahasiswa mendesak pimpinan Dewan menjatuhkan sanksi tegas kepada terduga pelaku. Jika tuntutan tidak dipenuhi, masa berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar. Indonesia tetap harus mengawal dan usut tuntas sampai dugaan kasus ini benar-benar mendapatkan respon yang adil. Korban mendapatkan keadilan dan kami semua akan terus tetap mengawal, kami semua akan terus bersinergi. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon memastikan akan mengusut kasus ini. Kami juga mengawal secara serius, namun kan harus ada terkait informasi yang berimbang juga. Tapi tentunya ini menjadi sebuah catatan ya bagi kami tentang kejadian ini. Jadi kami pasti akan serius mengawal hal ini. Sebelumnya, seorang wanita mengaku dilecehkan oleh anggota dewan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.